A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita atas izin Allah bisa bangun lagi subuh, bisa merasakan nikmatnya iman Islam. Kemarin saya sudah bahas tentang mahalnya hidayah, dan hidayah itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Dia akan baru terasa kalau sudah tiada. Ujian demi ujian dalam hidup kita ini membuat kita berpikir bahwasanya uang adalah solusi, atau uang adalah penolong, uang adalah kebutuhan yang saya perlukan. Uang, Ustaz, uang ini yang bisa jadi solusi untuk keluarga saya supaya bisa bertahan. Sampai akhirnya saya sempat juga terpengaruh itu. Kenapa begini gitu? Dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini saya, detik-detik ini yang sudah berapa waktu terakhir, Allah pertemukan saya dengan orang yang uangnya tuh banyak, tapi dia kebingungan juga dengan uang itu, karena yang dia perlukan ternyata bukan uang tapi Allah. Kalau ada yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, orang itu bilang begini, iya karena uangnya kurang banyak. Betul nggak? Jadi uang tidak bisa beli kebahagiaan karena uangnya kurang banyak. Nah, akhirnya saya merenung juga gitu. Uang banyak plus iman, itulah yang bikin orang akhirnya bisa bahagia. Uang banyak plus punya iman yang banyak, punya pengetahuan tentang Allah yang banyak, punya syukur yang banyak, punya ketauhidan yang benar. Betapa mahalnya lah hidayah itu ketika hidayah dikasih kepada orang-orang yang dibangunkan Allah, orang mati, dihadirkan malaikat, dikasih semua yang mereka minta. Tidak bisa. Pantas Rasulullah bilang kan, kalaulah orang-orang itu tahu apa yang ada dalam subuh misalnya, la atauhuma walau abu. Kita ini maksa orang kadang-kadang, ayo bangun subuh, ayo ke masjid, ayo berbuat baik, ayo kita zikir pagi petang. Statement-statement itu kan udah sangat kencang sekali untuk dengar. Kayak kemarin lah 18 hari itu kan, 18 itu kan Al-Kahfi ya, masuk gua gitu. Nah, karena tuh tahu kan rasanya siapa yang ke masjid, siapa yang tak ada ke masjid. Ketahuan, oh saya ada CCTV kok, 1, 2, 3 sana. Kan saya bisa monitor. Kok mendadak ramai hari ini? Saya kan, makanya dulu di Gontor yang terhormat, para pimpinan dan pengasuh dimanapun berada. Dulu di Gontor saya pernah jadi MC kan, dimanapun berada kan bahasanya, statementnya. Nah saya bilang, anggap saya udah mati, saya bilang, macam mana masjid kapal jalan? Bukan kayak yang di truk-truk itu, piye enak zamanku toh gitu, enggak. Jadi antum ke masjid ya karena Allah, ya kan, berinteraksi, bermuamalah ya karena Allah, hadir ya karena Allah. Tadi saya baca
Surat ini, surat Al-A'raf ini bagi saya banyak sekali ayat-ayat penting di sini. Bagaimana Musa alaihissalam menasihati umatnya. Qala Musa liqaumihi, ayat 128. Ini bicara hidayah ya Bang Kakak ya. Masih sambungan mahalnya hidayah itu gitu. 7:128. Qala Musa liqaumihi. Musa berkata, berstatement, dia ngomong langsung. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Ista'inu billah. Oh iya. Sabar sebentar ya. Pokoknya tenang-tenang. Ini akun saya lagi kena keliti-keliti gitu. Jadi bilangnya saya minta-minta. Jadi dikira ngemis online. Berapa kali di remove postingannya karena katanya minta-minta. Padahal ayat-ayat yang dibahas itu namanya orang lapor suku-suku dia lah ya. Makanya live-nya pakai akun Ayaman Pontianak. Nah, suaranya bergema, suaranya belum itu ya. Nanti keluar dulu atau pakai TikTok lebih jelas suaranya insya Allah. Jadi sudah berapa kali itu, you can disagree with our decision if you think we made a mistake. Ya, you make a mistake. Instagram gitu ya. It's look like you deceive people to take their money, property or legal rights. Sepertinya kamu sedang mengemis-ngemis minta sesuatu dari followermu, minta uang mereka, propertinya atau legal rights. Suara aman ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk beberapa hari ke depan live Instagram pakai akun Ayaman Pontianak ya. Silakan untuk follow, share, bagikan ke orang-orang. Itu kenapa akun saya yang Lukman Al-Hakim Pontianak udah jarang saya ini kan. Instastory udah saya matikan. Postingan-postingan gak ada situ lagi saya kubur gitu. Maksudnya biarkanlah, kan yang diserangkan cuma akun kan, bukan aku gitu. Jadi bagi saya ya papan pengumumannya lagi dibetulkan gitu ya, lagi dibawa ke bot gitu, lagi pasang roda lagi apa. Bagi saya B aja. Nggak akan saya komentari, nggak akan saya panjang-panjang karena tadi komentar tentang suara, jadi saya insya Allah nanti ke depan kita perbaiki lagi kualitas suaranya ya. Oke. Abang kakak silakan lihat. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Ini yang saya kemarin merenungkan tentang tauhid itu. Memang penting sekali abang kakak kita bersandar dan bertanya kepada diri sendiri. Untuk siapa aku berbuat? Dan semakin antum kuat berpegang teguh sama Allah, tahu enggak apa nanti dampaknya? Semakin berdatangan ujian-ujian kesungguhan, ujian ketulusan, itu pasti dah. Pokoknya SOP-nya makin kuat berpegang teguh sama Allah, semakin kuat juga datang ujian-ujiannya bertubi-tubi sampai antum kok makin aku dekat sama Allah kok makin Allah kasih ujian. Terus kita bilang, kenapa yang diuji anak saya ya Allah? Kenapa yang diuji istri saya ya Allah? Kenapa yang diuji? Biar saya aja, kalau memang kuat. Itu baru muntahannya boy. Jangan nantang-nantang, saran saya jangan. Kenapa enggak saya aja ya Allah? Kenapa harus istri saya? Kenapa harus anak-anak saya? Jangan ngomong gitu. Mulut, jaga mulut. Allah tuh kalau mau bantai tuh nunjam malah kita. Ada istilah dulu saya bersebutkan paret sunjang, kepala di bawah, kaki di atas. Sakit. Antum sariawannya udah tak bisa makan kok. Nak coba-coba. Kenapa? Cuman supaya lunas utang Ayaman, bayar. Nah, nggak ada amalan-amalan. Lunas utang bayar. Kalau antum ketemu sama pemberi piutang yang mengikhlaskan, itu beda cerita.
Sunjam sama dengan nyungsep ya. Ayo. Ista'inu billah. Qala Musa liqaumihi Ista'inu billah. Musa tuh bilang sama kaum, minta tolonglah kita sama Allah. Antum tahu Musa nih kan? Dari bayi ya sudah amazing gitu hidupnya. Bisa gitu, keranjang itu diletakkan Musa itu bisa ngelawan arus. Kayak ada remote control. Cuma Musa berhentinya di tempat musuhnya. Siapa? Fir'aun. Saat bayi-bayi semua bayi laki-laki dibunuh, ini malah ngelawan arus. Antum coba jawab jujur, hari ini, detik ini, ketika kita melakukan kebenaran, berusaha jadi orang benar, berusaha jadi orang baik, ngelawan arus atau ngikut arus antum nih? Lawan arus antum. Makanya dianggap aneh. Subuh-subuh ke masjid ngapain? Hah? Enak tidur. Fanatik benar gak sama Ustaz Lukman tiap hari datang? Tak bosan, nonton sekali-sekali ya. Nah, kakak ngapain tiap hari ke masjid? Mohon maaf, kakak janda, ya kan ditinggal suami, terus fight jaga diri, nggak jualan. Jual apa ya mas? Jual diri, kan mudah tuh jual diri. Posting-posting, tergantung marketnya mau yang mana. Mau yang market zina, nah, terbuka. Kalau market-market yang katanya syar'i, ya ketutup-tutup lah. Pakai bahasa-bahasa ta'aruf lah. Assalamualaikum, akhi, ya. Lagi ngapain? Dijawablah, afwan ya ukhti, ana lagi ruku katanya. Apa? Afwan ukhti, ana lagi ruku katanya. Nanti ya jawabnya ya katanya. Habis selesai sholat, ana lagi ruku nih ukhti. Lagi ruku dia. Dia balas tapi nanti ya ukhti katanya. Dia kan dibahas assalamualaikum akhi. Ya kan? Terus dijawablah, waalaikumsalam ukhti. Afwan, ana lagi ruku. Aduh. Antum sedang melawan arus seperti Musa alaihissalam. Antum pikir di tempat lama banyak setannya, begitu hijrah masuk ke tempat baru masih ada setan. Cuma dulu terang-terangan setannya, begitu antum pindah ke tempat baru, setannya lebih profesional. Yang sana berhadapan sama orang kafir, begitu antum pindah tempat, antum berhadapan sama orang munafik, orang fasik. Ada yang belum nyambung nih. Hafan ukhti, saya lagi ruku gitu. Antum jangan pernah berpikir bahwasanya antum keluar dari satu zona itu langsung jalan mulus, jalan tol. Enggak bos, masih ada tantangan-tantangan selanjutnya. Sampai kapan ayaman? Sampai mati. Makanya SMK ini saya bikin tiap hari dan saya maksa diri saya. Kayak gimana pun kondisinya lah, beda jam waktu, beda tempat, pakai kardus, pokoknya SMK. Saya yang perlu SMK ini, saya harus mentadaburi satu ayat minimal satu hari. Saya harus berpikir tentang apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. At least satu hari satu ayat. For me, not for you. Karena saya yang perlu Quran. Saya tahu rasanya meninggalkan Quran kayak apa sakitnya. Di negeri yang katanya negeri maju itu, saya justru malah kelaparan. Di negeri yang katanya maju, saya justru malah kelaparan. Bukan negerinya yang salah, saya yang tidak jauh. Namaku kemarin saya datang balik itu mentadaburi, ngerenung sepanjang jalan saya bersyukur. Ya Allah, Kau balikkan lagi aku ke sini dalam keadaan yang lebih baik. Banyak hal yang aku syukuri. Kau pertemukan lagi aku dengan orang-orang yang dulu aku pernah ketemu dalam keadaan yang berbeda. Barulah cerita beliau, nanti videonya nanti di-share ke audio. Baru beliau cerita bahwasanya beliau baru tahu kalau saya saat itu tak punya duit. Ista'inu billah. Allah yang bukakan pintu rezeki. Allah yang bukakan pintu-pintu kebaikan.
Allah yang juga akan menjadi pintu kebaikan buat antum, buat kita semuanya, pintu ketenangan, pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita lagi perlu pertolongan Allah. Bohong kalau orang bilang, saya ini hidup saya sudah baik-baik saja. Ya kan? Saya ini sudah punya semuanya, sudah aman. Tuh. Hati-hati dengan zona nyaman, teman-teman. Zona nyaman itu membuat kita akhirnya mati, tidak punya kreativitas. Zona nyaman itu membuat kita akhirnya terlena. Yang saya pernah bilang kodok, suike, rebus itu kan awalnya kodok itu berenang. Ya. Terus dihangatkan lagi kompornya. Makin hangat kata kodok. Enak sekali kayak spa. Lama-lama dibesarkan apinya, langsung suike rebus. Antum-antum yang hari ini ada di dalam ngurus pondok, ngurus kegiatan, tetaplah berwaspada. Ada jebakan-jebakan, ada trap-trap, ada possibility yang kita tidak bisa prediksi. Saat itulah saya mengalami dan merasakan betul pentingnya meminta perlindungan kepada Allah. Ista'inu billah, minta tolonglah sama Allah. Ista'inu billah artinya juga mintalah perlindungan kepada Allah. Ista'inu billah. Ista'inu billah. Wasbiru. Sobaro itu apakah berdiam di tempat atau progres? Tetap melakukan kebaikan? Tetap. Nggak boleh nanti bilang gini, nantilah nunggu sempurna, nunggu sudah kaya, baru saya mau berbagi. Kan tidak gitu. Berbagilah, maka engkau akan dikayakan Allah. Berbuat baiklah, tolonglah orang lain, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Kan itu rumusnya. Sama kayak saya kalau nengok di ruangan pengasuh itu kan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ya Allah, kau dulu pernah nolong aku dengan pertolongan A, B, C, D. Sekarang aku lagi perlu pertolongan yang lain ya Allah. Maka otak saya akan berpikir terbalik. Kalau kau mau ditolong Lukman, kau harus nolong dulu. Oke, berarti kalau pertolongan yang baru belum datang, maka saya belum nolong orang yang baru. Sesimpel itu saya berpikir tentang 47 ayat 7 itu. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, maka pertolongannya datang yang sama. Tolonglah orang yang berbeda supaya Allah datangkan pertolongan yang berbeda juga gitu loh. Itu yang tadi saya bilang zona nyaman. Nanti melakukan template aja gitu-gitu ya. 2023 tuh A B C D. Ya udah jangan kaget, hasilnya pasti juga A B C D juga. Lakukan hal yang berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Dulu waktu zaman-zaman saya di Malaysia diajarkan sama guru-guru mentor-mentor saya itu, dia bilang gini, definisi gila adalah melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Begitu anak yatim mulai bikin sesuatu yang baru, apa ya kira-kira yang bisa kita bantu? Apalagi ya? Bagaimana lagi? Kalau antum pengen hidup yang biasa saja, ya sudah lakukan seperti pada umumnya, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau abang kakak pengen punya hidup yang berbeda, pengen punya hidup yang berkualitas, pengen punya hidup yang mungkin tidak sama dengan orang lain, karena hidup sekali, hiduplah yang berarti, bang kakak harus lakukan yang terbaik. Paksa diri, minta sama Allah, itu yang saya lakukan juga. Ya Allah, saya minta sama Engkau ya Allah, tolong bantu saya, bimbing saya. Ini pasti ada ilmunya, saya belum tahu ya Allah, tolong ajarkan saya. Gimana caranya mengembangkan dakwah di negeri orang ini? Gimana caranya mengembangkan dakwah, besarkan, mengenalkan orang-orang pada Engkau ya Allah, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. Oh begini. Ista'inu billah wasbiru innal ardo lillah. Nah ini yang kemarin saya waktu duduk di Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur Malaysia, di Chowkit itu tempat saya yang saya bilang saya nangis itu. Masjid Kampung Baru udah bagus sekali sekarang.
udah direhab gitu. Saya ngeliat, ya Allah masjid ini diperbaiki Allah, dibaguskan Allah. Husnuzon saya waktu itu, GR-nya saya waktu duduk nunggu. Kan sebelum Jumatan di sana tuh baca Al-Kahfi. Jadi orang-orang itu dari jam 11 itu udah datang, 1 jam sebelum Jumatan tuh ada syekh, ada orang yang duduk bacakan Al-Kahfi di situ. Jadi jam 11 sudah baca Al-Kahfi, ya boleh kita tiru tuh. 1 jam sebelum Jumatan baca Al-Kahfi dulu. Jadi tidak sibuk dah nih. Dan suaranya suara Al-Kahfi dah, pakai speaker luar. Jadi orang-orang ikut baca Al-Kahfi, jadi duduk di dalam itu. Saya kira suara speaker, rupanya live langsung bacakan Al-Kahfi. Duduk, nggak lama habis baca Al-Kahfi ada briefing, habis itu azan. Nah, tadi saya bilang husnuzon saya lihat masjid Kampung Baru tuh Allah betulkan gitu, Allah perbaiki, tingkat rapi, bagus, wangi. Saya bilang, oh dulu masjid Kampung Baru nggak gitu, sangat biasa dan tradisional sekali gitu. Saya bilang, oh sebagaimana mungkin Allah perbaiki masjid ini, mudah-mudahan lah segini juga Allah perbaiki hidup saya gitu. Dah, di tulisan di tengah-tengah itu surat 9 ayat 18. Ada kalimat apa yang saya sering ingatkan ke antum-antum di internal? Walam yakhsha illallah. Kita sebagai orang beriman tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah. Apalagi ketakutan itu sifatnya hanya ancaman atau gertakan dari manusia. Nanti kamu begini, kalau kamu begini kamu. Di ayat ini Al-A'raf 128 Allah juga bilang innal arda lillah. Udah saya putar, tengok kan? Surat 9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu harus bisa mempraktekkan tidak boleh takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Saya waktu itu nancapkan lagi ke dalam diri, aku tidak boleh takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Di dalam hatiku hanya ada Allah dan Rasulnya. Itu duduk saya di Masjid Kampung Baru sambil ngerenung. Duduk kelaparan, hari dengan izin Allah duduk dalam kondisi yang nyaman, dengan izin Allah dalam kondisi yang lebih baik, tapi datang lewat pintu syukur. Begitu saya lihat depannya, di bagian depan dari masjid itu tulisannya beda lagi sudah. Tahu enggak? Tebak kira-kira sudah berapa? Tak bisa lah itu nebaknya ya. Berapa banyak ayat? Di bagian depan ayat itu ayat ini. Masya Allah, saya bilang seolah-olah kayak ngasih tahu saya gitu. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Surat 72, surat Jin ayat 18. Jadi di bagian depan sini kan kalau masjid itu ada tengahnya biasanya kan? Ada ayat yang melingkar di tengah, ada ayat yang di depan imam, di atas imam. Nah, di atas imam tuh ayatnya di surat Jin. 2 kali kan kalimat itu. Satu tentang innama ya'muru masajidallah, yang satu lagi tentang lillah. Nah, saya melihat kata-kata lillah itu kemana-mana pikiran saya. Wa anal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah dan untuk Allah. Maka orang-orang yang bisa masuk ke dalamnya pun adalah orang-orang yang hatinya lillah. Itu loh bos. Nyambung gak kira-kira nih? Kalau hatinya lil fulus, lil jabatan, lil nama, lil SK, apa lagi? Lil ihsan, lil fasilitas, bisa enggak masuk masjid? Tak bisa. Belum lagi pertanyaan selanjutnya, masjid ini milik siapa? Milik Allah atau milik pengurus masjid? Ah, itu beda lagi dah cerita itu. Yang di TikTok coba keluar dulu. Keluar, masuk lagi. Jadi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dulu Masjidil Haram pernah kehilangan kesakralannya.
Kapan? Saat di sekeliling Ka'bah dikasih berhala. Dulu berhalanya nampak. Ayo lanjutkan kalimat saya. Sekarang berhalanya tidak nampak. Nanti kalau saya ngomong gini orang tersinggung. Esensi dasar dari ke masjid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu, beliau bikin Masjid Kuba dan Masjid Nabawi itu, fungsi dan kontribusi atau beton, besi serta properti. Jadi begitu datang masuk, orang langsung bilang, ini nih lampunya mahal loh. Hati-hati oleh potong-potong ini ya. Ini nih keramiknya dari sini loh. Orang terkagum-kagum dengan desain arsitektur masjidnya. Wow, amazing. Masuk tak pakai wudu, enggak juga sholat tahiyatul masjid. Hanya foto. Sholat dari situ, tak ada. Azan berkumandang tuh zuhur. Ibu-ibu dengan dress code itu malah joget-joget di depan masjid. Antum tak paham kan saya lagi ngomongin apa nih? Hilang sakralnya masjid itu gara-gara berhala baru. Termasuk berhala itu yang bentuknya gepeng begini. Lagi tawaf, hai guys. Lagi tawaf ya guys. Tahu kan ibu-ibu yang joget-joget depan masjid pakai dress code, pakai jilbab, tak sholat. Apa yang didatangin orang berbondong-bondong berbes-bes itu? Sholat, zikir. Tidak kan? Foto-foto kan datang ke masjid-masjid besar tuh. Giliran ada yang mau safar, ada yang mau apa, masjidnya kena kunci. Beda lagi dah cerita pembahasan. Saya tidak mau bahas lah. Ini BPKM ya yang bahas ini. Selesai lah saya bahas ini 2020, 2021 mulai bulan 2024. Saya mau ngajak abang kakak ngecek ke dalam diri. Astagfirullahaladzim. Aku ke masjid ini untuk Allah. Siapapun yang ada di masjid tidak akan merubah semangatku, keinginanku untuk dekat-dekat dengan Allah. Nah, udah ya. Kita balik dulu sebentar ke surat Al-A'raf tadi ayat 128. Saya bahas satu ayat ya. Innal arda lillah. Coba ulang. Jadi tadi di surat Jin 72:18, wa annal masajida lillah. Masajid itu bagian dari ardullah. Jadi di atas ardullah ada masajid Allah. Bisa dipahami enggak kira-kira? Kan ardullah, masajid Allah. Allah bilang masajid Allah, masajid lillah. Ardo lillah. Wa innal arda lillah. Sesungguhnya bumi-bumi Allah itu milik Allah. Yurithuha man yasha. Yurithuha man yasha. Ada kekayaan enggak di atas muka bumi itu? Ada jabatan enggak di atas muka bumi itu? Ada nama besar enggak di atas muka bumi itu? Ada pertolongan-pertolongan besar enggak di bumi itu? Allah bilang yurithuha may yasha'u min ibadi. Masih belum spesifik nih. Allah wariskan ke siapa nih? Allah berikan dan wariskan bumi-bumi itu beserta isi dalamnya, emasnya, berliannya, hartanya, jabatannya, namun besarnya, tenangnya, bahagianya, happy-nya, senangnya, berkahnya. Allah wariskan
mayyasha'u min ibadih. Di ayat ini juga Allah sebutkan wal 'aqibatu lil muttaqin. Coba diulang. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu abang kakak beda enggak dengan muslimin? Beda enggak? Kalau muslimin itu kayak anak-anak. Kalau muttaqin itu berarti sudah naik level dia. Apa tanda-tanda muttaqin? Kan udah pernah belajar kita. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tinggal kita ngevaluasi diri, aku ini pelit atau dermawan? Aku ini makin hari makin jaga mulut atau enggak? Makin hari bertambah enggak rasa syukur? Makin hari makin takut enggak sama Allah? Mana bisa abang kakak minta penilaian netizen? Abang kakak hanya bisa minta penilaian sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makin dekat hari-hari pernikahan, makin dekat sama Allah enggak? Yang didekati ini calon mertua atau calon pemilik mertua? Yang didekati bos yang ngasih kita gaji atau yang menciptakan bos itu? Mulut antum bisa ngomong yang ciptakan bos, tapi tingkah laku sehari-hari no one knows. Who knows? Maka ayo 2024 ini abang kakak naik level kita, berusaha kita sama Allah sekuat-kuat tenaga untuk menjadi pribadi yang muttaqin, karena nanti kebaikan itu bisa diwariskan. Pantaslah Nabi Yakub alaihi salam berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, siapa yang kau sembah sepeninggal diriku? Contoh ya, saya tidak ninggalkan apa-apa sama anak-anak. Kan saya udah sering bilang sama itu, saya tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor. Yang ada saya pakai sekarang ini cuma hak pakai saja. Lalu saya bilang sama Fayat, sama Fatih, sama Kak Iya, sama Nak, ayah tak punya apa-apa sama bunda. Anak-anak ayah, kalau mau hidupnya benar, beradalah nak di jalan Allah. Nanti Allah yang kasih rezeki. Ayah juga dulu mulainya tidak ada apa-apa. Nak. Saya ngelihat orang berkelahi, adik-beradik, sidang, turun naik pengadilan agama, waris ini, waris itu. Saya kan pernah ikut dalam sidang-sidang kayak gitu. Dalam hati saya, tak mau aku nanti mati, anak cucu aku berkelahi kayak gini nih. Waduh bala benar rasanya gitu. Kan? Dah tua-tua, dah paman-paman tuh datang. Allah, saya bilang ribut sekali sebelumnya. Untung kalau satu frekuensi semua, satu bahasa semua. Kumpulkan KTP, kumpul. Tanda tangan. Kalau ada keluarga yang hantu belau tuh, satu tak mau tanda tangan, satu tak mau datang, satu tak mau dijual, satu dorong-dorong suruh jual. Antum paham gak yang saya omongkan nih? Hah? Pernah dengar gak? Atau ini cuma hayalan? Hah? Nyata ke bunda? Oh, ini tanah orang tua kita, saya tidak mau jual. Juallah cepat, kami lagi kesusahan. Beli enggak. Tahu jual-jual harta orang tua. Dan entah kenapa ya, wallahualam saya pun tidak paham gitu. Orang-orang yang kelakuan kayak gitu tuh tidak pernah cukup juga duitnya. Betul gak? Makan-makan duit-duit kayak gitu tuh. Antum jangan tutup mata ya. Antum jangan pura-pura tidak tahu ya. Saya ini udah saya edit-edit dah kalimat-kalimat itu. Begitu nanti ada salah satu yang tidak mau jual, wah langsung dimusuhin sama adik-beradik. Oh, itu yang saya takutkan. Fayat, dia tak bisa jual apapun nanti. Paling jual rubi kayak dia nanti. Jual cupang sama ikan cana. Nah, itu ya.
Atau ya itulah apa, paru, ya kan, mini, ya itu aja yang bisa dijual. Nah, begitu saya statement kayak gini, orang ngomong, ya Ustaz harus pikirkan dong anak cucu keturunan ini segala macam. Sangat saya pikirkan anak cucu keturunan. Bukan cuma anak aku, anak-anak kita pun aku pikirkan. Bikin masjid nih, mikirkan anak siapa? Bebaskan tanah wakaf ini, bikinkan apartemen, bikinkan gedung, bikinkan kawasan wakaf produktif, mikirkan anak siapa? Anak kau pun aku pikirkan. Gimana sekolahnya anak-anak kita ini? Keliling-keliling tanda kutip ngamen-ngamen saya, dapat duit, bebaskan tanah situ. Ngomong sama orang prospek, yakinkan dia tentang wakaf, tentang infak. Nah, keluar duitnya, beli tanah itu. Kita tinggal ngantar anak kita sekolah. Betul tak? Orang tak paham kan? Tak ngerti kan? Kalau saya beladen, saya ngomong, habislah amal solehnya. Udah diam, maka saya bilang, kita rasakan tuh 18 hari. Enak kan, tak ada saya. Tak ada yang marah-marah. Masjid bisa sepi, ya kan? Saya hampir suruh budak-budak beli gembok tuh, tutup ya sekalian masjid tuh. Apa yang kita sholat karena ada saya? Ustaz ada yang laporkan? Tidak ada, saya kan punya aplikasi CCTV di HP saya. Bila-bila aja saya bisa monitor masjid, mana parkiran, mana ini. Tidak perlu juga antum lapor-lapor. Ini yang tadi saya bilang, yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Orang yang berbuat baik, balasannya pasti baik. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan, rumus itu. Tidak ada kebaikan yang terbaik kecuali dibalas Allah dengan hadiah yang terbaik juga. Tapi kalau kebaikanmu hanya li ajli, kebaikanmu hanya formalitas, maka balasan dari Allah pun formalitas. Paham kira-kira? Saya lagi maksa diri saya, umur saya 39 sekarang kan. Nah, ini mau masuk bentar lagi, tinggal berapa bulan, 40. Saya tidak bisa santai-santai, tidak bisa saya nunggu pasukan. Kita ikut akulah, kita ikutlah, mau ikut tak? Menunggukan budak-budak, saya tak lari-lari. Nah, siapa yang mau ikut, ayo. Wal akibatu lil muttaqin, nanti yang akan dapat dunia ini beserta isinya, dapat manfaat beserta isinya, itu adalah orang-orang yang bertakwa tadi. Dia dapat balasan. Saya ngelihat kemarin ada orang ustadz ya kan meninggal saat sujud. Apa ndak iri gitu? Ya Allah, menang banyak. Udahlah imam sholat subuh, meninggalnya kok pas sujud. Kalau meninggal iktidal gitu misalnya ya, meninggal ruku, ini posisi terbaik dalam sholat itu apa? Sujud kan? Meninggal hari Jumat aja kemarin, ayahnya Dida tuh meninggal hari Jumat, bikin saya duduk lama ngerenung. Ya Allah, enaknya bisa milih hari. Kan Kamis nih, besok Jumat. Bisa meninggal hari Jumat tuh kan amazing kan? Keren sekali loh. Itu aja saya di tepi kuburan tuh udah duduk ngerenung saya. Ya Allah, bisa milih hari Jumat ya. Gimana aku nanti mudah-mudahan aku meninggal hari Jumat juga. Kemarin dapat video tuh, meninggalnya sujud. Ya Allah. Selesai tak dunia nih? Selesai bos. Very happy ending. Mana Lamborghini, Ferrari, rumah mewah? Sendal mahal, sepatu mahal, tas mahal, udah mati rasa. Saya kemarin kan jalan ke KLCC, Twin Tower Petronas, jalan situ, tempat saudara dulu nongkrong. Masuk ke mall itu, diajak jalan sama kawan-kawan, Ustaz mau beli apa, mau apa? Saya bilang, saya insya Allah ada duit untuk beli. Dan orang-orang yang sama saya itu, mereka lebih banyak lagi duitnya daripada saya, dan bisa beli kan saya. Ditawarkan, Ustaz mau beli tak? Saya bilang, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak.
dulu masuk situ ya, beban. Ustaz biar kami aja yang bayarin. Jangan, saya bilang ada duit saya, bisa saya bayar sendiri. Dulu belinya yang di pojok gitu, yang 1 ringgit 50 sen roti boy. Cuma itu dia mampu beli kalau ke Twin Tower Petronas. Hanya mampu beli roti boy, harganya 1 ringgit 50 sen. Itu pun duitnya receh. Sering gitu sebenarnya. Banyak syukur, banyak sekali yang disyukuri. Wal akibatu lil muttaqin, abang kakak. Kita PR untuk diri sendiri. Semoga kita termasuk orang yang muttaqin. Semakin hari makin semangat berbuat baik, semakin hari semakin semangat memperbaiki diri. Jadi kemarin ada benchmarking meninggal hari Jumat, kayak Ko Stephen, ayahnya Kak Dida, ayah saya almarhum itu kan meninggal hari Jumat semua. Maka hari Jumat itu bagi saya hari yang lumayan sakral gitu, terutama sore pada asar itu waktu yang saya tunggu-tunggu betul untuk berdoa kepada Allah, meminta kehidupan yang baik-baik. Kemarin tambah lagi kecemburuan. Yang saya pernah nengok kan lagi khutbah Jumat ya kan, meninggal. Ini kemarin benar-benar cemburu. Saya rasa saya baru nengok ya kayak gini. Baru nengok kan? Pernah nengok atau sebelumnya? Ada mungkin tapi tidak terekam CCTV. Ini terekam CCTV. Kan yang sholat sunnah itu. Yang ini kan lagi mimpin sholat. Coba kelasnya tuh. Dan sholatnya bukan sholat zuhur, sholat subuh dulu. Ya Allah, cemburunya. Di sini wal akibatul lil muttaqin, ini orang kaya sesungguhnya. Maka saya pun 2024 ini berpikir, ayo kita gas. Apa yang mau lari ayo lari. Yang mau jalan di tempat silakan jalan di tempat. Semoga Allah bimbing kita mengangkat dan lindungi terus kita. Kita ada di zona muttaqin. Dan saya pengen bilang muttaqin itu apa kakak? Itu zona yang sedikit, amat sangat sedikit sekali. Wal akibatu lil muttaqin, balasan dari Allah memang hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Maka Islam dia itu level 1. Nanti muttaqin naik lagi dia. Setelah mukminin muttaqin. Wow, dan dari Islam ke iman aja udah dikit gitu. Dari Islam, dari muslimin ke mukminin aja udah dikit. Apalagi sampai ke muttaqin. Wah, lebih jauh. Makin sedikit. Jadi annas, muslimin, mukminin, muttaqin. Nanti yang paling tinggi muhsinin. Semoga kita bisa menaiki tangga-tangga itu, dan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sendiri yang nilai diri kita. Ana ini Masya Allah. Apa? Ana ini Masya Allah. Salut ana ini sama diri ana sendiri. Soalnya ada orang bikin caption gitu, selamat ya untuk diriku yang sudah berjuang dengan ini. Tak salah baca gak aku nih? Jadi di postingannya tuh dia muji dirinya sendiri. Wahai diriku yang sudah melewati banyak ujian, selamat ya diriku. Aku pengen ngucapin selamat sama aku yang udah bisa lewat. Kok aku kayak mual bacanya ya? Masya Allah. Coba aja. Kan 2023 ini sudah aku lewati dengan berbagai macam ini. Selamat ya diriku, karena sudah melewati hari-hari ini. Aku pengen mengapresiasi diriku sendiri. Kau tak usah posting lah, tulis orang ya. Apa maksud kau posting-posting tuh? Dari awal 2023 aku melewati episode ini. Aku
aku melewati ini, aku melewati ini, hebat sekali diriku. Hah? Maksud lo? Apa maksudnya nih? Saya bilang, saya baca nih ke bawah, masih nih muji dirinya sendiri. Aku sudah melewati ini, diriku yang sudah melewati ini. Selamat ya diriku. Hah? Ini tuh. Saya yang memang belum nyampai otaknya, kayak di rumah makan Padang kan ada otak gak gitu kan? Coba, kemarin nih, habis 2023 nih, kan gitu kan? Selamat ya diriku. Hah? Salah baca. Banyak gak? Hah? Oh. Banyak kan? Dia mengapresiasi dirinya sendiri. Apa namanya? Self affirmation. Itu sakit jiwa gak? Saya ini ala keceplos pula. Habis selesai, baru tren TikTok. Hi kids, this is your mom, tapi penampilan aslinya laki-laki. Begitu bilang ini your dad, tapi gayanya gaya bencong. Nggak jadilah kids bikin video terus ya. Hi kids, it's your mom. Jadi saya udah bikin narasi Ayahman dari berapa tahun terakhir ini kan? Nah, trennya baru muncul 2023. Cuma mau mengakui Ayahman tuh malu, jadi pakai bahasa Inggris biar malu. Hi kids. Sadar nggak antum itu trennya orang tuh pengen berkasih sayang, pengen jadi ayah yang baik. Ada yang serius bikin videonya, ada yang bergurau-gurau. Hi kids. Kalau nanti kamu nonton video ini, ayah mau pesan sama kamu nak. Itu tanah yang di sebelah rumah kita jangan dijual ya, karena itu punya orang. Hi kids, itu motor Karisma, tolong dilaminatin dan selain. Kok bisa sih? Jangan dijual, jangan berebut ya Aska sama Nida ya. Motor ayah tuh kalaupun dijual nggak ada harganya. Jangan sampai kalian rebut. Orang tuh rebutan tanah, jangan kalian rebutan karisma. Koma. Kan rame kan 2023 kemarin ditutup dengan Hi Kids. Orang-orang suruh saya bikin, dah saya bilang. Usah tahu lah. Sempatlah saya bikin kayak gitu tuh. Hi Kids. Itu kan the power of warisan. Ini lagi kita bahas wal aqibatu lil muttaqin yurithuha man yasha min ibadih. Saya tiap hari Hi Kids kan. Bukan hanya sepanjang 2023, dari 2020 yang mulai ini kan sepanjang tahun Hi Kids, pesan sama anak-anak. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Ada yang baru nanya, apa tuh Hi Kids? Baru paham. Saya enggak main sosmed, baca-baca dikit tahu trennya. Oh ini. Kata-kata dong sudah mulai salah tempat. Geser dikit dong, itu yang benar kan? Ambilin dong gitu. Sekarang imbuhan dong itu sama anak gaul beda kan artinya. Ternyata dia datang dong gitu. Kok imbuhan dong jadi berubah? Tahu nggak? Ternyata makannya datang dong. Kok dong jadi begini imbuhan? Setahu aku nggak gini fungsi kata-kata dong. Iya kan? Nah, baru tertanya-tanya semua. Tua benar kita nih, nggak ngerti tren sekarang ya.
Yalah. Gitu ya. Abang kakak tolong bantu doakan ini pondok Bu Nyai, pondoknya Bunda Uung dulu. Ini Bu Nyainya maksudnya saya tadi itu. Bu Nyai pimpinan perguruan diniyah putri. Saya sempat ketemu sama beliau ini. Doktoranda Hajah Halimah Syukur binti Abdul Syukur Thayyib. Ini ibunda dari para santri-santriwati di diniyah putri Lampung. Di Lampung ini saya pernah ketemu sama beliau. Wafat hari ini kemarin ya, tanggal 3 Januari 2024. Titip doa abang kakak untuk beliau, Doktoranda Hajah Halimah Syukur binti Abdul Syukur Thayyib. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa beliau, diterima amal solehnya, semua kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di Pondok Diniyah Putri beserta semua amal solehnya, semoga Allah terima dan Allah kabulkan. Allah lapangkan kuburannya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk beliau. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya yang hadir di sini bisa meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan ibunda Doktoranda Hajah Halimah Syukur binti Abdul Syukur Thayyib dibalas Allah dengan balasan yang berlimpah, berkah banyak. Dan mudah-mudahan kita juga bisa meninggalkan dunia dalam keadaan yang baik, husnul khotimah di hari Jumat tanpa menyusahkan orang lain, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan yang terbaik. Semoga Allah ampunkan kita dan wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga abang kakak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, adik-beradik ya. Masjid Kapal Munzalan kami semuanya dijaga, dilindungi Allah. Doa yang sama untuk abang kakak semuanya, semoga kita sama-sama dijaga dan dilindungi Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.